Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Kembali kita bertemu dalam program Senin Teduh pada pagi ini. Syukur kepada Tuhan Yesus jika pagi ini kita masih diberikan waktu untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan di tempat kita masing-masing. Mari kita awali hari dan minggu ini dengan firman Tuhan yang akan kita baca dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita boleh mengerti firman yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang sudah Engkau berikan. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Bapa kepada kami, hingga Engkau izinkan kami kembali pada pagi ini melakukan aktivitas. Tetapi Tuhan, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau mengawali hari ini bersama dengan-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Ajar kami juga untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunilah setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama. Kita mau baca ayat yang ke-22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Pelaku firman, itu tema kita pagi ini, Bapak Ibu. Dalam pembacaan kita pagi ini, ada dua kata yang menjadi sorotan utama dalam ayat ini. Pelaku dan pendengar. Pelaku adalah orang yang melakukan aksi setelah ia mendengar. Dan pendengar adalah orang yang mendengar tetapi lebih sering tidak melakukan apapun juga. Nah, dalam Yakobus 1 ayat ke-22 ini, baik pelaku maupun pendengar, kedua-duanya menggunakan anggota tubuh yang sama. Ya, telinga. Betul. Tetapi di mana letak perbedaannya Bapak Ibu? Letak perbedaannya adalah tindakan setelah mendengar informasi tersebut. Pelaku setelah mendengarkan apa yang dia dengarkan dengan baik dan disimak dengan sebaik-baiknya, dilakukanlah di kemudian, di saat-saat berikutnya. Tetapi pendengar hanya sambil lalu saja. Mendengar tetapi tidak beraksi. Jadi yang membedakan adalah tindakan. Saya mendapat cerita yang menyentuh hati untuk memberikan contoh bagaimana menjadi pendengar yang baik. Pendengar di sini tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan, menyimak dengan baik. Ada seseorang yang bernama Erik Weihenmayer. Dia adalah seorang pendaki gunung fenomenal dari Amerika. Ia seorang muda dan pada usia muda dia sudah bisa mencapai atau mendaki puncak-puncak gunung yang tinggi di dunia ini. Dan pada usia ke-33 tahun ia berhasil mencapai puncak gunung Everest. Suatu puncak yang tidak pernah dipikirkan bahkan dibayangkan oleh Erik sendiri bahwa ia bisa mencapai puncak gunung tersebut. Mengapa? Karena dia adalah penyandang disabilitas. Ia tidak dapat melihat sejak ia berusia 13 tahun. Karena penyakit pada retina matanya yang membuat ia tidak sama sekali melihat apapun juga yang ada di dunia ini. Bagaimana seorang penyandang disabilitas yang tidak dapat melihat apapun berhasil mendaki puncak gunung tinggi di dunia ini? Suatu hari ia menceritakan rahasianya Bapak Ibu. Rahasianya adalah ia telah belajar mendengarkan dengan baik. Ia mendengarkan bel yang terikat di belakang pendaki gunung yang ada di depannya. Berdasarkan bunyi bel itu, ia akan mengetahui jalan mana yang harus ia lalui. Yang kedua, ia mendengarkan teman sesama pendaki gunung yang memberikan petunjuk arah kepadanya. Awas, jangan ke kanan, 2 langkah.
maka kamu akan jatuh, bahkan mati. Berdasarkan informasi itu, ia juga mengetahui bahwa rute mana yang harus dia lalui. Yang ketiga adalah dia mendengar bunyi kapak es yang dipukulkan pada salju yang ada di sekitarnya. Dengan mendengarkan bunyi itu, ia mengetahui apakah pijakannya sudah aman atau belum. Jelas sekali bahwa mendengarkan dengan baik bagi Eric Wehenmeyer adalah soal hidup dan mati. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu semua? Yakobus menyamakan tindakan orang yang mendengar tanpa melakukan apapun sebagai tindakan menipu diri sendiri. Ia mungkin merasa dirinya hebat, mengetahui apapun yang ada di dalam Alkitab ini. Pengetahuan Alkitabnya melebihi orang-orang yang ada sekitarnya. Dia merasa paling baik, paling benar, paling soleh. Tetapi, apakah itu yang dimaksudkan dengan pelaku firman? Terkadang mudah sekali bagi kita menyebarkan ayat-ayat Alkitab kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita melalui gadget kita. Tetapi malah kita sendiri yang lupa untuk melakukannya setelah menyebarkan ayat-ayat tersebut. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia serupa orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Sedangkan orang bijak adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya, yaitu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan? Pelaku dalam hal ini, dalam ayat yang kita baca pada pagi ini adalah satu kalimat perintah yang harus terus-menerus dilakukan di dalam kehidupan kita dan membutuhkan ketaatan. Saya pernah membaca prinsip 5 jari mengenai pelaku firman Tuhan. Kita tahu 5 jari Bapak Ibu. Dengan menggenggam sesuatu dengan 5 jari, maka kita yakin bahwa genggaman kita itu akan kuat. Dengan 4 jari, apakah bisa? Bisa. Tetapi mungkin tidak akan kuat. Bahkan dengan 1 jari pun juga sebetulnya kita bisa menggenggam tetapi tidak mempunyai kekuatan apapun. Demikian pula dalam kehidupan kita. Hidup kita akan memberikan dampak yang sangat besar ketika kita menjalankan perintah yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Mendengarkan. Tidak cukup hanya mendengarkan. Membaca melalui saat teduh. Tidak berhenti sampai di situ saja. Menghafal. Biasanya di dalam renungan harian kita baca ada ayat-ayat emas yang membantu kita untuk dapat mengingat firman Tuhan, perintah Tuhan, penguatan firman Tuhan yang diberikan pada hari itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu. Setelah mendengar, membaca, menghafal, kita pun diminta untuk merenungkan firman Tuhan tersebut. Seperti pemazmur bilang, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan semuanya ini tidak akan memberikan dampak apapun kepada kita dan orang-orang di sekitar kita jika kita tidak melakukannya di dalam kehidupan. Contoh, kita tahu berdoa itu adalah baik. Tetapi kita tahu bagaimana seberapa seringnya kita menuruti keinginan kita untuk menunda-nunda berdoa. Nanti sajalah. Setelah ini deh. Setelah itu masih banyak lagi. Atau ketika kita berbicara atau mengajarkan anak-anak kita. Anak-anak sekolah minggu biasanya mendengarkan hal berbagi. Berbagi adalah sesuatu yang baik yang juga dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak cukup untuk diajarkan, didengarkan oleh anak-anak dalam sekolah minggu ataupun dalam percakapan keluarga. Sebaiknya kita juga mengajak anak-anak untuk dapat mempraktikkannya langsung. Dimulai dari lingkungan terkecil dari anak-anak tersebut. Seringkali kita mengingat bahwa firman Tuhan harus berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini meminta kita untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Iman yang benar ditujukan melalui perbuatan.
Ada banyak hal dalam hidup ini yang mengalihkan kita agar kita tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan. Misalnya kesibukan. Seringkali kita menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak mendengar bahkan melakukan firman Tuhan. Tetapi ingat, sebagai seorang Kristen, Tuhan adalah yang utama. Oleh karena itu, kita harus bisa memberikan waktu untuk mendengar firman-Nya dan melakukannya. Mendengar dan melakukan firman Tuhan memang tidak mudah, tetapi bukanlah hal yang mustahil untuk dikerjakan. Demikian renungan seduh pada pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk tidak hanya menjadi pendengar dari firman-Mu ini, tetapi mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami lemah. Untuk itu kami mohon kekuatan yang berasal daripada-Mu saja ya Roh Kudus. Biarlah apapun yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada program seduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.